Baik, selamat pagi Bu Roroh. Selamat pagi, Bu Yulika. Cerah sekali hari ini. Apa kabar, Bu Yuli? Iya, kabar saya baik sekali Bu Roroh. Puji syukur hari ini cuaca cukup cerah ya Bu Roroh ya. Dan saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Roroh. Bagaimana kabarnya Bu Roroh sendiri? Alhamdulillah, kabar saya hari ini luar biasa. Semakin senang hari ini melihat Bu Yuli sehat, cerah, bisa hadir di sini. Iya, puji Tuhan. Iya, Bu Roroh, ini ada yang Iya, ingin saya sampaikan kepada Bu Roroh. Ada hal yang ingin saya ceritakan Bu Roroh. oke. Monggo Bu Yuli, ada Iya, apakah itu? iya baik. Saya ingin menceritakan tentang murid saya, Bu Roroh. Iya, oke. Saya punya murid namanya Albert ya, Bu Roroh ya. Eh, Makanya saya hari ini ingin menemui Bu Roroh karena saya sudah kepingin cerita ini Bu Roroh. Karena ini menjadi pemikiran saya dan sangat mengganggu Iya, pikiran saya begitu. oke. Jadi murid saya yang bernama Albert ini Bu Roroh, Iya, kemarin itu eh, ada masalah, yaitu hmm, teman-temannya hmm, yang memberitahu saya bahwa si Albert ini menulis kata-kata yang tidak pantas diucapkan, atau kalau anak-anak kita biasa bilang itu kata-kata kotor begitu, Bu Roroh. iya, hmm, Nah, saya kaget sekali ya Bu Roroh ya, karena selama ini saya memang belum pernah mendengar ada murid-murid saya itu yang sampai melakukan hal tersebut, seperti Albert ini. Jadi saya kaget sekali, kemudian setelah itu saya sampai gimana ya, menjadi pemikiran saya malam sampai nggak bisa tidur kepikiran terus. Begitu Bu Roro. oh iya. Jadi hari ini Bu Yulika mengajak diskusi bersama saya untuk membicarakan masalah murid Bu Yulika, Mas Albert ini yang mulai menulis kata-kata kotor, mulai berubah sikapnya menjadi lebih tidak baik gitu ya. Iya, betul Bu Roro. Kalau boleh saya tahu mungkin Bu Yulika bisa menceritakan secara detail kondisi si Albert ini mungkin dari kondisi keluarganya dulu, monggo Bun. Iya, sebetulnya Albert ini memang dari awal saya lihat sudah berbeda dengan teman-teman ya Bu Roro ya. Ya. Jadi dia itu lebih aktif memang, Hmm. seperti energinya tuh lebih daripada teman-teman begitu. Kalau mengerjakan tugas di kelas itu sering jalan-jalan begitu. Ya. Kemudian beberapa kali juga mengusili temannya seperti itu Bu Roro ya, kenakalan seperti itu. Eee, karena saya masih anggap itu hal yang wajar ya Bu Roroh ya, jadi saya masih menegur, menasehati, begitu. Nah, eee, kalau untuk keluarganya Bu Roroh, Albert ini kan setiap hari diantar oleh pengantarnya, begitu, diantar oleh pengantar, jadi tidak diantar oleh orang tuanya langsung. Ketika dia menjadi anak yang aktif, kemudian sering mengusili temannya, itu memang saya sedikit banyak menggali juga dari pengantarnya ini, Bu Roro. Saya Iya. tanya bagaimana sih keseharian Albert ini di rumah. Nah, ternyata yang saya ketahui, Albert ini memang eh, anak adopsi, Bu Roro, begitu. Oh, gitu. Iya, anak adopsi. Tetapi di sini ayahnya bekerja sebagai polisi, Bu Roro, Oke. bekerja sebagai polisi yang dan saya yakin gitu loh didikannya ya pasti baik seperti Oke. itu. Nah ternyata setelah orang tuanya mengadopsi dia, orang tuanya ini mempunyai anak sendiri, begitu adik-adiknya Albert ini. Nah ketika adik-adiknya Albert ini lahir, si ibu ini ternyata terus kurang memperhatikan, begitu Bu Roro, Oh, kurang gitu. memperhatikan Oke. Albert. Iya, kalau mainan itu di Ya. rumah, tidak dibatasi waktu. Oke. Kemudian dia bermain dengan siapapun itu tidak ada batasan. Kadang ya bermain dengan, yang usianya lebih tua, seperti anak SMP, SMA, itu dibiarkan saja, begitu. Jadi kalau saya perhatikan memang anak ini seperti kurang perhatian begitu. Jadi kalau di kelas ya, sepertinya dia melakukan
keusilan, kemudian lebih aktif itu sepertinya memang mencari perhatian, begitu Bu Ruro. Kalau dari segi keluarga, kalau menurut saya ya Bu Ruro ya, kalau bapaknya seorang polisi ya pasti didikannya baik, tapi Iya. ternyata ya itu ada sebabnya karena ibunya ini punya adik-adik baru yang membuat si kakak ini, si Albert ini menjadi agak kurang diperhatikan, seperti itu Bu Ruro. Jadi kalau dari ceritanya Bu Yulika tadi ya, berarti si Albert ini anak angkat dari keluarga polisi dan ibunya berpendidikan, berarti dari keluarga yang secara pendidikan cukup ya pun bisa Iya, memberi contoh yang bagus. Jadi kan juga betul. sudah mencari informasi dari penjemputnya ya. Terus Iya, kemudian juga dengan berpikir mungkin si Albert ini karena efek dari dia kurang perhatian. Jadi kayak gejolak ya, gejolak emosi jiwanya ya. Itu dari iya segi kepengen keluarga. diperhatikan. Kalau Betul. itu Bun, dari segi prestasinya Bun, di sekolah bagaimana Bun si Albert ini? Iya, dari prestasinya juga karena anak ini agak dibiarkan begitu, sepertinya belajarnya juga kurang terpantau di rumah Bu Ruro. Sehingga ya hasilnya pun juga kurang di kelas seperti itu. Jadi pembiaran ini juga berdampak pada nilai prestasinya di sekolah. Begitu Bu Ruro. Berarti prestasinya menurun juga ya karena apa? Iya, Efek itu tadi. kurang Terus ini Bu diperhatikan. Yulika kurang diperhatikan ya. Itu Bu Yulika. Kalau si Albert ini dari prestasi seperti itu, dari pengamatan Bu Yulika, untuk kenakalan si Albert ini untuk anak usia SD kelas 4, apakah masih kategori wajar atau mungkin kurang wajar deh? Menurut jenengan? Sebelum kejadian ini ya Bu Roro ya, sebelum kejadian menulis kata-kata yang kurang sopan ini menurut saya masih dalam batas wajar Bu Roro. Tapi setelah saya mengetahui dia menulis seperti itu, kemudian dari sini kan akhirnya teman-temannya yang awalnya itu tidak tahu itu kata-kata apa, akhirnya teman-temannya juga ikut merekam apa yang ditulis oleh si Albert ini. Begitu akhirnya teman-temannya juga mengetahui kata-kata yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak SD kelas 4 begitu. Kalau menurut saya kejadian yang terakhir ini itu sudah di luar batas begitu Bu Ruro. Makanya saya ingin segera menyampaikan ini ke Bu Ruro supaya nanti bagaimana jalan keluarnya seperti itu. Kemarin saya juga ini Bu, ketika setelah kejadian itu kan kebetulan dia juga dijemput oleh pengantarnya. Iya. Saya tanya waktu itu, saya ceritakan dulu ke pengantarnya ini bahwa tadi ada Ya. kejadian seperti ini. Terus si mbaknya ini yang mengantar ini menyampaikan bahwa, oh kalau itu sepertinya ini Bu, karena kalau sudah ibunya sibuk mengurus Ya. adik-adik, Ya. si anak ini kalau ada kesalahan sedikit itu langsung dimarahi terus menggunakan kata-kata yang kasar. Oh, gitu ya Iya, Bun ya. seperti itu. Jadi Hmm. saya akhirnya menyimpulkan, oh si Albert ini mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tuanya, seperti Iya. itu. Dan Ya. juga mungkin juga mendapatkan dari teman-temannya dia yang lain di Iya. kampung, sepertinya begitu, Iya. Bu Ruro. Jadi cerita dari Bu Yuli, kenakalan si Albert ini meningkat tidak hanya dari diri si Albert aja, tapi juga Betul. dari itu ibunya kadang kalau marah juga mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang ibu, Iya. juga pergaulannya dengan teman-teman di kampung. Harapan Bu Yuli setelah kita ngobrol bersama apa kira-kira? Ya, kalau harapan saya ya Bu ya, setelah pertemuan ini saya bisa menemukan solusi yang benar-benar tepat bagaimana saya harus menangani si Albert ini supaya nantinya dia juga bisa eh, memperbaikilah sikap-sikapnya dari yang tadi yang sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan itu dia bisa memahami bahwa itu semua tidak baik dan akhirnya dia tidak melakukan lagi. Seperti itu sih Bu Ruro. Ya. Maaf ya Bu Yulika, kalau saya boleh tahu ya, misalnya dalam satu hari, berapa kali si Albert membuat keusilan seperti itu ya? Apakah sering kali atau kadang-kadang? Jadi apakah kira-kira tingkahnya sangat mengganggu sekali? Apa tidak terlalu mengganggu? Kalau menurut saya keusilannya ini ya Bu Ruro Iya, ya. keusilannya Bu Yuli. Kalau keusilannya sih ya dikatakan nggak berhenti sama sekali ya tidak juga. Jadi ya Oke. beberapa kali lah dalam ketika Hmm. belajar, apalagi kalau misalkan eh,
sedang mengerjakan, begitu kan. Kalau Ya, sedang mengerjakan itu anak-anak kan diam gitu. ya. Tapi kalau pas kita berkegiatan, beraktivitas, dia dia tidak melakukan itu. Utamanya Oh kalau pas gitu. mengerjakan gitu kan situasinya sepi gitu di kelas kalau pas anak-anak mengerjakan seperti itu. Berarti harus segera ditangani gitu ya Bun ya. Betul Apa untuk yang sudah dilakukan Bu Yuli selama ini untuk si Abed? Kalau untuk Albert, Ya. saya selama ini masih masih sebatas saya dengan Albert saja, Bu Ruro. Hmm. Saya belum pernah memanggil orang tua memang, karena saya pikir masih dalam batas kewajaran lah ya. Kalau untuk usil atau untuk anak yang aktif, begitu saya anggap masih dalam batas wajar. Jadi saya selama ini hanya mengajak berbicara dari hati ke hati dengan si Albert ini terkait dengan keusilannya, dengan keaktifannya di kelas yang bisa Ya. mengganggu teman-teman. Masih sebatas itu sih Bu Rura. Bu Yuli, kalau menurut guru lainnya pun, kadang kan ada guru mapel. Bagaimana pendapat mereka tentang si Abed? Apakah Bu Yuli pernah minta saran atau pendapat kepada guru mapel? Iya, eh, kalau untuk guru-guru mapel sepertinya sama dengan apa yang saya rasakan. Jadi si Albert ini Oh, eh, tentang terlalu si aktif. Abed? Iya, eh, sama Bu, sama. Laporan dari guru-guru mapel juga sama. Albert ini terlalu aktif di kelas, kemudian suka mengusili temannya, itu sama. Dan ya ini sebatas masih dengan guru-guru yang mengajar di kelas 4 ya. Ya Ya, saya ajak, ayo oke. kerjasama bagaimana bagaimana istilahnya menangani si Albert ini. Kalau memang dia banyak usil ya, jadi saya juga menyampaikan kondisinya Albert ini ternyata ya sama dengan apa yang dirasakan teman-teman begitu. Dari hasil refleksi jurnal hariannya Bu Yulika ya tentang si Abed ini, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Bu Yulika untuk menangani si Abed? Iya, kalau untuk yang terakhir ini ya Bu Ruroh ya, yang Ya, kasus yang terakhir yang ini saya anggap sudah sangat berat menurut saya karena ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ini saya punya pemikiran Bu Ruroh yang pertama saya harus komunikasikan ini dengan orang tuanya. Itu yang terpenting. Orang tua harus tahu bahwa ya. sejauh ini loh ternyata sikapnya si Albert ini di sekolah seperti itu. Kemudian nah, dari situ saya berharap kami juga mendapatkan jalan keluar. Nah, Hmm. jalan keluar yang juga bisa dilakukan di rumah. Kan anak kan lebih banyak di rumah ya, Bro Roh ya. Ya. Seperti itu. Nah, nanti apa-apa saja yang akan kami dapatkan akan saya bawa ke kepala sekolah untuk didiskusikan dengan kepala sekolah dan juga nanti bersama dengan teman-teman guru yang lain. Begitu, Bu Rura, untuk membahas bagaimana si Albert ini seperti itu. Iya, sudah bagus rencananya sudah yang direncanakan Bu Yuli sudah bagus. Semoga segera terlaksana. Ini Bun, untuk kepala sekolah apa sudah tahu Bun dengan pernah curhat kepada kepala sekolah tentang ini? Untuk dari pihak sekolah Bu Yulika, apakah Ibu kepala sekolah sudah mengerti tentang kondisi si Albert ini? Jenengan pernah curhat kepada Ibu kepala sekolah mungkin? Sebelumnya saya belum sampai ke kepala sekolah, Bu Ruro, karena memang ya itu tadi, untuk yang keusilan dan keaktifan di kelas masih saya anggap wajar. Tetapi untuk yang ini, yang menuliskan kata-kata yang tidak sopan ini, memang ya harus saya komunikasikan dengan kepala sekolah. Begitu, Bu Ruro. Oke. Berarti ada rencana jangan mau ngobrol si Albert dengan Ibu kepala sekolah nggih? Iya, Betul Bu betul. Yuli? Ya. Kira-kira kapan Bu Yulika akan melaksanakan rencana ini? Iya, karena ini mendesak menurut saya, Bu Ruro, dan harus segera kita eh, tangani, maka hari lusa saya akan mengundang orang tuanya untuk duduk bersama membicarakan masalah yang dialami oleh Albert ini. Kemudian nanti dari situ kami akan mendapatkan jalan keluar yang nantinya akan kami komunikasikan dengan kepala sekolah. Begitu, Bu Ruro. Amin. Semoga rencana Bu Yulika segera terwujud untuk perubahan si Albert. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Yulika setelah kita ngobrol bersama saat ini? Yang pertama saya lega sekali, Bu.
Saya lega sekali karena saya diberi kesempatan untuk menceritakan, menjelaskan apa yang menjadi unek-unek saya. Saya terima kasih sekali kepada Bu Ruro yang sudah mendengarkan saya dengan baik, sehingga saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan murid saya ini. Terima kasih banyak ya Bu Ruro ya. Sama-sama Bu Yulika. Saya sangat apresiasi sekali dengan Bu Yulika. Begitu perhatian dan sayang sama Abed. Semoga Abed segera menemukan jalan terbaik untuk masalahnya, sehingga dia bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Bu Amin. Terima Yulika, kasih ada Bu yang Ruro. ditanyakan? Sampun Bu, cukup. Terima kasih Bu Ruro. Sama-sama. Terima kasih Bu Yulika atas waktunya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa Bu, selamat siang. Selamat siang Bu Yulika. Baik, mohon izin menyampaikan refleksi. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan berjalan melalui alur tirta dengan baik. Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah tersampaikan dengan batasan yang jelas. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tidak ada, sudah cukup baik. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Saya melihat bahwa keduanya mengangguk-angguk atau bekerja atau kemudian melakukan penegasan pada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, tersenyum, kemudian terlihat fokus dan tidak melakukan aktivitas yang lain. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya melalui terus berkomunikasi dan berlatih. Kemudian refleksi, sebagai observer saya melihat bahwa coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya melihat coach sudah menyampaikan identifikasi masalah dengan detail. Kemudian coach juga sudah menyampaikan rencana aksi dan tanggung jawab secara jelas. Kemudian saya juga melihat umpan balik dari coach sudah menyampaikan bahwa perasaannya sudah lega, sudah merasa tenang atas solusi yang sudah didapatkan bersama. Saya kira seperti itu refleksi dari observer. Terima kasih. Terima kasih Pak Bob, terima kasih Bu Yulika. Terima kasih Bu Ruro.